Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, zaman kita sekarang ini adalah zaman di mana semua orang hidup di dalam keadaan mendesak, keadaan darurat. Kita hidup di dalam satu kesibukan yang luar biasa. Dan saking kita sibuk, kadang atau barangkali selalu keluar dari mulut kita terlalu banyak hal yang saya lakukan, dan karena itu tidak ada waktu untuk berdoa. Karena terlalu banyak hal yang saya buat. Jadi waktu untuk berdoa itu hampir tidak ada. Atau kita juga katakan begini, tiap-tiap kali saya sudah berniat untuk doa, tetapi ada saja sesuatu yang menghalangi. Ada saja sesuatu yang saya lakukan, mesti lakukan, sehingga akhirnya niat untuk berdoa tidak jadi. Nah, ibu bapak, dengan cara berpikir seperti begitu, maka kita menempatkan doa pada akhir dari perjalanan hidup kita. Kita baru berdoa kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan. Ya udah, isi aja dengan doa. Karena tidak ada lagi yang kita buat. Jadi berarti apa yang kita lakukan, kelakuan kita, perbuatan kita, kesibukan kita, itu tempatnya paling utama. Dan kalau tidak ada lagi yang kita buat, ya kita isi waktu sisa itu dengan berdoa. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berpikir yang lain. Cara berpikir yang lain. Dan cara pikir yang Tuhan berikan kepada kita, ajarkan kepada kita ini juga menghapus pola pikir yang sesat. Apa itu pola pikir kita yang sesat? Kita berpikir seperti begini, yang penting saya sudah berusaha sebaik-baiknya. Saya sudah berbuat sebaik-baiknya. Selebihnya nanti dari Tuhan. Dengan cara pikir itu, saya katakan itu sesat. Kenapa? Dengan cara berpikir begitu, kita menempatkan doa paling terakhir ketika usaha manusia sudah tidak bisa. Ini sesat. Ibu bapak, Kristus mengajarkan kita pola pikir yang lain. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa saya ini sekarang dan di sini saya menderita. Dengan berdoa itu, saya mengaku di hadapan Tuhan, saya dalam keadaanku yang terbatas ini, saya sangat menderita. Kalau orang tidak berdoa, dia merasa dia hebat-hebat saja. Tetapi apakah itu benar, ibu bapak? Apakah benar bahwa kita hebat? Itu pikiran yang sesat. Kita tidak hebat. Kita tidak mampu melakukan apapun kalau tidak ada Tuhan. Kita bisa katakan, saya punya uang banyak, saya punya harta banyak, saya bisa membeli ini, saya bisa membeli itu, saya bisa pergi kemana-mana. Ibu bapak, Tuhan yang membuat Anda kaya, bukan kekuatanmu. Tuhan yang memberi kekuatan itu kepadamu. Tuhan yang memberi kesehatan itu kepada engkau. Maka engkau bisa cari uang. Jangan mengatakan bahwa saya bisa segala-galanya. Tidak. Tuhan yang memberi kita kekuatan itu. Sehingga kita mampu bekerja. Dia memberi kita pikiran. Sehingga kita mampu berpikir. Dia memberi kita peluang. Supaya kita dapat melakukan sesuatu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari. Sebagai murid-murid Tuhan. Kita mesti mengatakan begini. Bahwa tanpa Tuhan
saya tidak mampu melakukan apapun. Nah, itu adalah doa. Saya sebagai murid Tuhan akan mengatakan bahwa karena saya tidak mampu melakukan apapun, saya membutuhkan Allah yang dapat melakukan segala sesuatu melalui saya. Itu adalah doa. Seorang murid Tuhan mengaku di hadapan Allah dengan tangan terbuka, dengan telanjang, dan dengan kelemahan, mengaku bahwa tanpa Tuhan itu saya tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan ada bersamaku, Dia dapat melakukan segala sesuatu melalui saya. Jadi dengan berdoa itu, kita akan mengaku di hadapan Tuhan bahwa seluruh kehidupan saya, seluruh ya, bukan sebagian. Tidak, seluruh kehidupan saya, kekuatan saya, pikiran saya, harapan saya, keinginan saya, semuanya tergantung dari Tuhan. Dan itu kita nyatakan di dalam doa. Dan oleh karena itu, doa selalu mendapatkan tempat yang amat utama dalam perjalanan seorang murid Tuhan. Dia bukan ditempatkan di paling terakhir. Ketika usaha manusia sudah tidak bisa. Ketika saya sudah tidak mampu melakukan apa-apa, barulah kita berdoa. Ini pikiran yang salah dan sesat. Doa harus mendapat bagian utama dalam seluruh kehidupan kita. Karena di dunia ini, satu, tadi saya katakan kita berdoa dengan tangan terbuka. Karena kita mesti minta. Tadi Tuhan berkata, minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan dapat. Ketuk maka kamu akan dibukakan pintu. Dengan tangan terbuka. Dengan kelemahan. Kenapa? Karena kita lemah. Kita tiap hari mendapat godaan-godaan. Tiap hari kita berbuat dosa. Tiap hari kita jatuh di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan kita telanjang di hadapan Tuhan. Kenapa? Tidak ada satupun apa yang kita buat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Anda bisa menyembunyikan kebohongan Anda kepada istrimu. Dan Anda juga bisa membohongi suamimu. Tetapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Dia tahu persis hari ini engkau ada di mana. Dia tahu dengan tepat hari ini engkau duduk atau berdiri. Dia tahu dengan tepat hari ini engkau berbaring atau engkau berjalan. Dia tahu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa ketika saya berbuat dosa dan kemudian saya baik-baik saja, itu artinya Tuhan buta, Dia tidak melihat saya berbuat dosa. Itu sesat. Salah pikir. Dia beri Anda kesabaran supaya bertobat. Dia beri kamu waktu lagi untuk memperbaiki diri. Itulah belas kasih Tuhan. Saya tutup permenungan ini, ibu bapak saudara-saudari. Semoga dalam misa kudus ini kita masing-masing meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita menempatkan doa sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan kita karena menjadi orang-orang yang tidak sabar, oleh karena waktu kita terdesak, oleh karena kita menjadi budak arloji. Kita semua ini yang duduk di sini adalah budak jam. Kalau seorang Romo berkhotbah dan kita bilang ngalor ngidul, dia ngomong apa itu? Itu kenapa ngomong begitu? Karena Anda menjadi budak jam, budak arloji. Dan karena jadi budak arloji, kita menjadi orang-orang yang tidak sabaran. Dan karena menjadi orang-orang yang tidak sabaran, maka doa menjadi hal yang mustahil. Kita semua katakan doa itu hanya boros waktu. Ibu bapak, doa bukan boros waktu. Doa itu saya mengaku di hadapan Tuhan. Karena engkaulah saya jadi kaya. Karena engkaulah saya bisa punya duit. Karena engkaulah saya bisa punya sahabat. Karena engkaulah saya bisa hidup dan bekerja.
Itu pengakuan iman kita kepada Allah yang hidup. Dan karena itu, karena saya tidak bisa melakukan segala-galanya, saya mengharapkan belas kasih Tuhan di dalam doa dan melalui doa. Amin.